Keistimewaan wisata di Malaysia. Orang-orang Malaysia itu kalau tetangga beli mobil baru, Inilah ciri-ciri kehancuran negara menurut para filsuf, dan kamu bisa mengira-ngira apakah Kalau bukan karena demo, mungkin Soeharto telah menculik orang tuamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Keistimewaan wisata di Malaysia. Apa tuh? So, today hari ini aku masih cuti lagi, dan kali ini aku mau main ke tempat wisata alam yang bernama Air Terjun Teluk Bahang. Ini merupakan wisata alam yang sudah direnovasi dan terdapat banyak beberapa taman dan playground yang menarik, dan yang paling pasti ini gratis atau HTM free. So, lama-lama aku makin salut loh dengan negara Malaysia ini, dimana tempat sebagus ini dan seindah ini HTM-nya free, berbanding terbalik dengan negara Konoha yang marak-maraknya pungli di mana-mana So, ya sih, nggak heran itu sih, nggak heran. Memang bener, emang lagi marak-maraknya pungli. Kalian tahu ya, kolam renang nih, kolam renang. Satu aja kolam renang untuk orang-orang mandi gitu ya. Itu ada tiketnya untuk masuk guys. Kalau di Indonesia guys, jangankan tempat seindah yang macam tadi itu. Ini kalau di tempat kita, waduh, nanti kalau gue balik gue sepil ya, gue sepil kebun gitu, kebun kebun teh gitu ya. Seperti kalau di sini itu kayak di apa ya, Cameron Highland lah, itu bayar guys di tempat gue. Itu pun nggak seindah di Cameron Highland lah. Nanti gue sepil itu karena di tempatku sendiri guys, di tempatku sendiri itu ada karcis masuknya, ada tiket masuknya guys. Itu harus bayar masuk ke sana. Parkir bayar, untuk masuk ke sana bayar, semuanya berbayar guys. Bener. Kalau di sini tuh banyak tempat-tempat indah, banyak tempat-tempat yang free gitu. Gue herannya di Malaysia itu seperti itu gitu. Ya mungkin itu salah satu kenapa banyak turis-turis asing atau pelancong-pelancong asing itu lebih suka datang ke Malaysia daripada ke tempat kita. Padahal di tempat kita itu banyak gunung, banyak ini, banyak itu gitu kan. Tempat wisata itu banyak, tapi lebih memilih Malaysia karena ya dari semuanya ya ada beberapa hal yang kita itu kalah jauh sama Malaysia gitu. Di sini nggak ada pungli, di sini nggak ada parkir liar gitu. Di sini nggak ada orang yang inilah, itulah, ginilah, gitulah gitu. Di tempat wisata gitu nggak ada orang-orang seperti itu. Jadi ya oke-oke aja gitu. Makanya turis asing itu lebih milih Malaysia. Itu data di tahun 2024. Di tahun 2025 ini ya kemungkinan akan bertambah karena Malaysia semakin update dalam wisatanya. Nah kita gimana tuh? Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini deh guys. orang-orang Malaysia itu kalau tetangga beli mobil baru, mereka nggak kayak yang, aduh ya ampun, kamu kok beli mobil baru sih, berapa juta gitu, ya ampun ini kayak siapa kredit gitu, nggak ada, nggak. Orang di Malaysia walaupun beli mobil baru, entah pesawat sekalipun, nggak nanya kayak, nggak nanya aja kayak udah, yaudah, kalau kamu udah beli ya udah, itu punya kamu gitu kan, nggak perlu juga tahu gitu, intinya aku udah lihat ya udah gitu, maksudnya masa bodoh aja sih gitu maksudnya. Itu orang Malaysia ya. Ya itu orang Malaysia ya seperti itu. Dia tuh nggak pernah apa ya, ketika ada temen atau kawannya atau jirannya sebelah rumahnya gitu beli kereta baru, beli rumah baru, beli ini baru gitu, dia nggak jealous, nggak apa ya, nggak iri gitu ya. Biarin orang mereka beli dengan uangnya sendiri, ngapain kita ngurusin gitu ya. Ya udah, kalau di tempat kita
ya. Gak usah bagus-bagus deh. Kita beli motor baru. Weh, jiran-jiran udah beli motor baru. Ini dinaikin. Loh, kalau mau kita beli motor, kalau nggak dinaikin itu mau digimanain? Coba. Aduh ya Allah. Jadi seperti itu loh perbedaannya. Kalian mau nanya ke siapapun di Indonesia itu ada, di tempat-tempat dimanapun itu ada orang seperti itu. Dan bukan oknum, banyak orang seperti itu. Dan jadi ini sebenarnya mentality sebenarnya. Iya, bukan karena ini kaya itu kaya, tidak. Itu mentality kita sebenarnya yang harus dibangun. Gue jujur ya. Dan banyak orang seperti itulah. Gue jujur sama dulu punya perasaan seperti itu. Tapi setelah gue datang ke Malaysia dan belajar gimana orang Malaysia itu nggak pernah iri sama orang, tetangganya mau beli apa, jirannya mau beli apa, dia nggak pernah iri. Ya udah, mereka beli sendiri. Dan menurut gue itu sangat menginspirasi gue, karena kalau kita iri dengan kebencian, maka kita tidak akan jadi apa-apa. Tapi kalau kita iri dengan mengevaluasi diri, memperbaiki diri, dan bekerja keras lagi untuk mendapatkan apa yang tetangga kita dapatkan, untuk ya berikhtiar gitu di jalan Allah, ya itu lebih baik gitu. Dan gue belajar di situ dari orang-orang Malaysia gitu. Mereka itu lebih bekerja keras, pengen seperti jirannya, misalnya jirannya punya kereta bagus gitu, ya udah kerja keras, ikhtiar gitu. Beda jauh dengan kita. Kita itu kebanyakan tuh iri dengan sakit hati. Itu bahaya banget itu. Malah membuat kita itu nggak jadi apa-apa. Terpuruk iya gitu. Karena dengan kebencian irinya, bukan dengan semangat. Nah sekarang gue ubah itu semuanya. Gimana caranya iri gue manusia tuh boleh iri sama orang, tapi jadikan iri itu menjadi penyemangat kita untuk menggapai cita-cita kita. Tapi ingat, jangan berlebihan. Allah juga tidak suka, guys. Kita berlanjut ke video selanjutnya, guys. Ini dia, guys. Inilah ciri-ciri kehancuran negara menurut para filsuf, dan kamu bisa mengira-ngira apakah saat ini negara kita berada persis seperti yang mereka katakan atau tidak. Yang pertama adalah menurut Niccolo Machiavelli, ciri-ciri negara yang hancur adalah kebijakan yang semena-mena. Di dalam The Prince, ia menunjukkan bahwa kebijakan yang buruk, mengabaikan realitas serta tidak memenuhi kebutuhan rakyat, menyebabkan kejatuhan negara. Yang kedua menurut Karl Marx, bahwa ciri-ciri negara yang gagal adalah ketika taraf hidup merosot, kemiskinan sistemik, rakyat yang tertekan secara ekonomi dan sosial, bisa memicu revolusi dan pemberontakan. Yang ketiga menurut John Locke, yaitu ketika terjadi pelanggaran kontrak sosial. Negara yang hancur adalah jika pemerintahan melanggar hak-hak dasar rakyat, yaitu hak kebebasan dan hak milik, dan bertindak semena-mena, maka rakyat dianggap berhak untuk memberontak. Yang keempat menurut Confucius, yaitu ketika pendidikan diabaikan. Menurut Confucius, jika kesejahteraan tenaga pendidik diabaikan, maka akan berimbas pada kualitas pendidikan dan negara akan kehilangan moralitas dan jatuh dalam ketidakstabilan. Yang terakhir adalah menurut Ibnu Khaldun, di antara tanda sebuah negara yang akan hancur adalah semakin besar dan beragamnya jenis pajak yang dipungut kepada rakyat. Ini perkataan para filsuf yang sangat masyhur di dunia. Gimana menurut kalian? Negara kita masuk nggak ke kategori itu? Kalau menurut gue sih kayaknya udah ada masuknya nih. Bener gak sih? Bener dong. Coba kalian telaah baik-baik dari kejadian-kejadian yang sebelum ini terjadi. Gimana menurut kalian? Masuk nggak? Ada yang masuk nggak kategorinya? Ditunggu komentarnya. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini deh, guys. Kalau bukan karena demo, mungkin Soeharto telah menculik orang tuamu. Kalau bukan karena demo, mungkin pajak dan harga BBM akan naik berkali-kali lipat. Dan kalau bukan karena demo juga, mungkin uang sekolahmu atau uang kuliah anakmu menjadi puluhan juta. Jadi berhenti menghina mahasiswa yang tengah melakukan demo, karena mereka rela berteriak di tengah terik panas matahari, bukan untuk kepentingan mereka sendiri. Sebenarnya itu juga untuk melindungi kepentingan hidupmu dan keluargamu. Tapi apa yang kau balas untuk mereka? Kau hanya duduk manis. Kau malah menggunakan jempolmu mengetik hujatan untuk mereka. Ingatlah, gajimu tidak jadi dipotong tapera karena mereka melakukan demo. Ayolah, anjing saja tahu caranya berterima kasih. Kuharap kau lebih pintar dari seekor anjing. Jadi jangan menutup mata. Jika tidak ikut berperan, maka diammu sangatlah membantu. Kalau kita ingat, beberapa kebijakan yang tidak pro rakyat di Indonesia itu
banyak digagalkan dikarenakan adanya demonstrasi atau tunjuk perasaan lah kata orang Malaysia gitu. Jadi banyak yang gagal gara-gara adanya demonstrasi tersebut. Jadi kalau kita mau menghujat itu harus mikir-mikir lah dulu. Kadang orang-orang yang menghujat ini karena adanya orang yang menyuruh, ada orang yang membayar. Karena banyaknya maraknya buzzer-buzzer sekarang itu, yang katanya mahasiswa ini disuruh ini, dibayar ini. Coba bayangin orang beribuan kayak seperti itu, siapa membayar? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ya mereka itu rela mengorbankan karir mereka, mengorbankan diri mereka, kepanasan, kehujanan, bahkan bisa-bisa ada serangan, ada tembakan gas air mata dari polisi. Mereka nggak hiraukan itu semuanya karena yang mereka inginkan bukan uang, ternyata bukan untuk diri mereka. Ternyata mereka menginginkan kesejahteraan untuk rakyat Indonesia. Itu yang mereka inginkan gitu. Jadi untuk apa kita? Ya kalau kalian nggak mau ikut demo, nggak mau ikut demonstrasi, nggak mau ikut turun ke jalan, ya udah nggak usah ikut. Tapi juga nggak usah nyinyir, nggak usah hujat mereka. Mereka sedang memperjuangkan kita. Kalau kita hujat mereka dan kebijakan yang tidak pro rakyat itu berhasil digagalkan oleh demo tersebut, maka kita berdosa besar kepada mereka. Berdosa besar kita, sudah salah sangka dan buruk sangka kepada mereka gitu. Kan gitu logikanya. Ya, kalau bisa mikir sih, kalau enggak sih ya udah. Ya udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, salawat.